Shalom, berjumpa kembali di dalam Gerakan Membaca Alkitab hari Jumat 15 Maret 2024. Hari ini kita akan merenungkan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, memberi hati dan pikiran kami untuk Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami, buat kami mengerti agar pembelajaran kami, perenungan kami hari ini membekali aktivitas kami hari ini dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Markus 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak Ibu, tidak semua orang yang mengajukan pertanyaan kepada kita itu punya maksud yang murni dan tulus. Sebagian dari mereka mungkin bertanya hanya untuk sekedar cari tahu. Belum tentu betul-betul mau menolong kita, alias kepo. Sebagian lagi mungkin bertanya punya maksud untuk menjatuhkan, menjebak, atau paling halusnya itu untuk menyindir. Hal-hal yang sepertinya sepele ini bisa memicu pertentangan Bapak Ibu, bahkan pertengkaran jika tidak disikapi di dalam terang firman. Inilah yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, golongan Farisi dan Saduki, yang walaupun awalnya mereka berbeda keyakinan, namun karena mereka semua sama-sama posisinya terdesak oleh kehadiran Yesus, akhirnya mereka sama-sama berusaha untuk menjebak dan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, jelas sudah bahwa para golongan Saduki dan Farisi, mereka tidak benar-benar bermaksud untuk bertanya. Dan Yesus tidak selalu mau menjawab mereka. Dengan hikmat ilahi, Tuhan Yesus selalu berhasil mematahkan jebakan mereka. Contohnya ada di dalam ayat 29 sampai 33. Yesus menanggapi pertanyaan mereka mengenai kekuasaannya dan mengubahnya menjadi
pertanyaan cerdik mengenai kuasa Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, di dalam pelayanan Kristen, seringkali ada orang-orang yang menjadi oposisi dan membuat pelayanan menjadi tidak efektif. Gereja seringkali tidak berkembang bukan karena ancaman dari luar, tetapi karena pertentangan yang tidak sehat yang terjadi di dalam gereja. Sebaliknya Bapak Ibu, bila seluruh anggota jemaat bersatu padu dengan semua pemimpin gereja, sehati, sepikir, sevisi, bersama-sama membangun gereja, maka gereja bisa melakukan hal-hal yang besar dan siap menjalani misi Tuhan. Lantas, bagaimana dengan respon pribadi kita di saat menghadapi orang-orang yang berusaha menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan kita? Mari Bapak Ibu, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang bisa mengatasi konflik dengan hikmat ilahi. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab, tetapi di saat kita harus memberi jawaban, jawablah dengan jawaban yang bijak dan bukan jawaban-jawaban yang berpotensi malah menciptakan suasana yang bisa membuat bertambah buruk. Sebaliknya, mari kita tetap nyatakan kebenaran. Jangan seperti ahli Taurat atau Farisi yang hanya concern dengan posisi dan reputasi mereka. Tetapi berikanlah jawaban-jawaban yang baik, yang berguna untuk membangun kepentingan bersama. Orang-orang yang didasari kebencian, yang bermaksud menjatuhkan kita, janganlah dibalas dengan kebencian juga Bapak Ibu. Tetapi balaslah dengan kasih dan kebenaran. Yesus pernah berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Mari Bapak Ibu, kita terus cari kehendak Tuhan dengan bertekun di dalam doa dan pengajaran firman. Agar kapanpun waktunya, kita harus memberi jawaban kepada orang-orang yang bermaksud menjatuhkan kita. Kita punya topangan Roh Kudus dan hikmat yang menaungi. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk memberi jawaban berdasarkan hikmat ilahi. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena itu kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus untuk menguasai pikiran, hati, mulut, bibir, lidah kami. Sehingga seluruh keberadaan diri kami adalah jawaban yang transparan, yang bisa dilihat berdasarkan terang firman. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk selalu menjalankan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mungkin tanpa kami sadar, mulut bibir kami juga sudah menyakiti hati orang. Mulut bibir perkataan kami juga sudah tidak mencerminkan kasih Kristus. Ampuni kami juga mau belajar rendah hati. Kami juga mau dibentuk, dikoreksi. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Tolong kami agar berdasarkan perenungan hari ini, kami mau menjalankan hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan hikmat ilahi. Tuhan memberkati.